Hai, saya Andreas Morer, dan saya hendak membagikan dua kisah pertobatan lainnya dari seorang Kristen dan seorang Muslim. Kisah pertobatan ini berdasarkan pada tesis doktoral saya di UNISA, Universitas Afrika Selatan. Saya menyelesaikan tesis saya pada Maret 1999. Judul tesis saya adalah Pencaharian Hidup Baru, Motivasi-motivasi pertobatan orang Kristen dan Muslim. Mohon diingat bahwa kisah-kisah ini adalah kisah nyata, dan saya mengenal mereka secara pribadi. Demi alasan keamanan, saya mengubah nama mereka. Pertama, saya hendak menceritakan hidup seorang Kristen yang berpaling kepada Islam dengan alasan berbeda. Namanya Mike, dan ia mengisahkan pertobatannya sebagai berikut. Ia berkata kepada saya hanyalah seorang Kristen awam, dan saya aktif di gereja lokal dalam paduan suara dan pelayanan pemuda. Malangnya, orang tua saya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil ketika saya masih kecil. Karena saya baru berusia 8 tahun, kakek nenek saya kemudian merawat saya. Ketika saya berusia 16 tahun, kakek nenek saya juga meninggal dunia. Ini menyebabkan krisis yang sangat besar dalam hidup saya, karena tidak ada lagi yang mengasuh saya. Karena saya termasuk ke dalam kelompok ras minoritas di negara saya, orang-orang Kristen tidak memedulikan saya walaupun saya mengalami krisis. Saya mencari makna kehidupan yang sejati di bumi. Saya kemudian bertemu dengan beberapa orang muda lainnya yang mendiskusikan dan mempertanyakan iman Kristen. Selama masa pencaharian saya akan agama yang lebih benar, saya juga mengunjungi sebuah pusat propaganda Islam. Di sana, saya menyaksikan debat antara orang Kristen dan Muslim. Saya kemudian tertarik kepada Islam dan mempelajari lebih lanjut mengenai pergerakan Islam, yaitu Sufisme. Kemudian menjadi jelas bagi saya bahwa Islam berlaku sama terhadap semua ras. Ini adalah sesuatu yang tidak dipraktikkan oleh banyak orang Kristen menurut gereja saya. Sejak orang tua dan kakek nenek saya meninggal dunia, tidak seorang pun yang peduli kepada saya dalam komunitas Kristen setelah saya melewati usia 16 tahun. Hanya orang Muslim yang memberi saya pekerjaan di sebuah pabrik lokal yang dimiliki oleh seorang pemimpin Muslim. Ini menyenangkan. Saya melihat kebaikan dalam Islam. Setelah kira-kira setahun mempelajari Islam, saya memeluk Islam karena saya menemukan damai dalam agama ini. Saya juga mulai mempromosikan Islam kepada keluarga dan teman-teman saya. Suatu hari, bersama beberapa teman Muslim lainnya, saya mengunjungi masjid lain. Mereka adalah kelompok Islam lainnya, dan mereka tidak menerima kami di sana. Ini membuat saya sangat sedih, dan saya berharap Allah akan segera menghukum orang-orang Muslim ini. Di masjid lokal saya, pemimpin Islam di sana menerima saya dan memberi saya sertifikat Islam. Saya belajar lebih dalam lagi, dan saya tertarik pada bagaimana Yesus digambarkan dalam Quran. Saya mengerti bahwa saya telah menemukan Yesus yang sejati, yang disebut Isa dalam Quran. Saya memutuskan untuk mempunyai nama yang sama dan juga dipanggil Isa. Demikianlah secara singkat menganalisa pertobatan orang Kristen ini yang bernama Mike yang menjadi Muslim. Kita dapat mengidentifikasi 4 motivasi yang saling berinteraksi dalam proses pertobatannya. Pertama, motivasi afeksi, yaitu kematian orang tuanya dan kemudian kematian kakek neneknya mendatangkan krisis dalam hidupnya dan merupakan motivasi awal yang memulai proses pertobatan atau konversi. Sebagai tambahan,
ia sangat terpengaruh oleh persahabatan dan keramahan orang-orang Muslim di masjid lokal. Kedua, situasi sosial politik adalah motivasi lainnya yang mendorong Mike kepada Islam, karena orang Muslim menerimanya walaupun ia berasal dari kelompok ras minoritas. Ketiga, motivasi religius juga beroperasi, karena sejak semula ia mencari dan mempelajari agama yang lebih benar. Dan bagi Mike, Islam adalah opsi yang lebih baik daripada kekristenan. Keempat, motivasi material juga sangat penting, karena hanya orang Muslim yang mengatur agar Mike memiliki pekerjaan, agar ia mendapatkan nafkah. Sekarang para sahabat kekasih, marilah kita mendengarkan kisah lainnya. Kisah Rashid yang memeluk kekristenan. Ia mengisahkan pertobatannya sebagai berikut. Ia berkata, "Sebagai seorang Muslim, saya bermigrasi ke negara lain yang sebagian besar penduduknya beragama Kristen. Di negara asal saya, Islam adalah agama negara dan tidak diperbolehkan untuk mempelajari agama lain, termasuk kekristenan. Di sana juga dilarang untuk mengganti agama dan menganut agama lain. Sekarang di negara yang baru ini, saya bebas, dan saya dapat berkenalan dengan orang-orang Kristen yang menjelaskan pada saya tentang iman Kristen dan mengundang saya untuk menghadiri pertemuan gereja, belajar, dan saya tertarik kepada pengajaran serta perilaku Tuhan Yesus Kristus. Saya juga tertarik kepada kasih dan kebaikan orang-orang Kristen. Mereka sangat memedulikan saya tanpa adanya tekanan atau persyaratan. Setelah beberapa waktu kemudian, saya menjadi orang Kristen karena hanya dalam agama ini saya menemukan makna hidup dan menerima hidup kekal sebagai anugerah. Keselamatan tidak bergantung kepada perbuatan baik, melainkan hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya dibaptis di gereja lokal yang membuat saya sangat bahagia. Salah satu faktor penting yang saya pelajari dalam kekristenan adalah hubungan kasih dengan Yesus, dan bukan sekadar hubungan amal atau perbuatan baik seperti di dalam Islam. Sekarang saya memiliki damai dalam hidup saya. Ini sesuatu yang tidak saya alami ketika saya masih di dalam Islam. Kemudian saya mendaftar ke sekolah Alkitab untuk lebih banyak mempelajari pengajaran Alkitab dan agar dapat diperlengkapi dengan lebih baik untuk menyaksikan iman saya yang baru kepada orang-orang. Sekarang, marilah kita menganalisa motivasi pertobatan orang Muslim ini yang bernama Rashid yang telah menjadi Kristen. Kita dapat mengidentifikasi 3 motivasi yang berinteraksi dalam hidupnya. Pertama, motivasi material. Bagi Rashid, hal yang paling mendesak adalah memiliki penghasilan agar dapat hidup. Orang-orang Kristen memperhatikannya adalah motivasi kedua. Rashid tertarik kepada gaya hidup orang-orang Kristen. Dalam kelompok studi Alkitab lokal, ia merasa betah menikmati persahabatan dengan orang-orang Kristen. Dalam lingkungan ini, ia menemukan damai dalam hidupnya dan senang saat dibaptis. Ketiga, motivasi religius. Rashid mencari makna hidup yang sebenarnya dan menemukan jawabannya dalam Alkitab, yang tidak ia alami ketika ia membaca Quran. Sebagai konklusi, kita dapat melihat bahwa orang melakukan konversi atau pertobatan dalam kedua arah, kepada kekristenan dan Islam. Sudah tentu secara pribadi saya percaya bahwa iman Kristen adalah keyakinan yang sejati. Dan seringkali saya sedih ketika melihat orang Kristen meninggalkan imannya dan berpaling kepada Islam. Tetapi saya juga percaya kita harus memberikan kebebasan pada orang untuk memilih agama mereka yang dianggap benar bagi mereka. Saya juga percaya bahwa orang Kristen harus mendampingi para petobat baru dalam proses pertobatan mereka tanpa menggunakan paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun. Studi saya juga mendapati bahwa, dan ini pun kita lihat dalam kehidupan praktis di negara-negara Islam,
bahwa orang Muslim berlaku keras kepada mereka yang pindah agama. Mereka dianiaya, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Yang menyedihkan adalah Quran mendukung hal ini dalam surah seperti pasal 9 ayat 66 dan pasal 16 ayat 106. Anda juga dapat membaca dalam buku saya Ask Your Muslim Friend dalam bab mengenai hal murtad dalam Islam nomor 1.5.6 dan bab mengenai aniaya atau persekusi terhadap orang Kristen nomor 3.6.5. Di sisi lain, dalam kekristenan tidak ada persekusi atau penghukuman terhadap orang-orang Kristen yang berpaling kepada agama lain. Sebaliknya, Alkitab menganjurkan untuk memperlakukan kasih dalam segala situasi. Sebagai contoh, lihat referensi-referensi berikut ini. Yohanes 13 ayat 34, Yohanes 15 ayat 12, 1 Yohanes 4 ayat 7, 1 Korintus 13 ayat 4-7. Jika Anda ingin mempelajari lebih banyak tentang bagaimana bersaksi kepada orang Muslim, saya merekomendasikan buku saya Ask Your Muslim Friend. Anda dapat mengunduhnya dari situs kami. Silakan subscribe pelajaran-pelajaran kami dan mendapatkan literatur-literatur kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin agar saya menyampaikan sebuah topik tertentu, silakan menuliskannya pada bagian komentar. Sampai berjumpa lagi. Semoga hari Anda menyenangkan dan Tuhan memberkati.